Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sekarang kelompok kami akan menganalisis data untuk tugas metode numerik. Data yang kami analisis adalah analisis korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang ada di Indonesia. Boleh di next? Oke. Kami dari program studi teknik fisika, dari kelas teknik fisika B, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Abdul Nabil Isa, Ali Zainal Abidin, Alvaro Tegal Raffi, Galang Anak Maskur, dan juga Muhammad Arkan Ditansyah. Boleh di next? Baik, apa yang akan kami bahas di dalam ada latar belakang, data percobaan, metode regresi, kondisi ekstrim dan hasil, dan juga yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Baik, kita mulai dari latar belakang. Mengapa kami memilih data analisis ini? Karena kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Karena itu, kami tertarik mengambil data korban meninggal akibat kecelakaan sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana trennya dari waktu ke waktu. Dalam analisis ini, kami menggunakan regresi linear karena model ini lebih sederhana dan cocok untuk melihat hubungan yang cenderung searah antara variabel, seperti pertambahan tahun dengan jumlah korban. Selain itu, penggunaan data nyata membuat hasilnya lebih relevan dan menggambarkan kondisi sebenarnya. Melalui analisis ini, kami berharap dapat menemukan pola umum yang bisa menjadi dasar untuk prediksi dan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan kecelakaan yang ada di Indonesia. Boleh di next? Halo, halo. Oke, jadi dari data yang kita kumpulkan dari Badan Pengelola Statistik dengan tentang eh, jumlah kecelakaan korban mati, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi. Di sini menunjukkan kalau dari data yang kita kumpulkan, grafiknya menunjukkan pertumbuhan yang cukup linear, selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Ya, bisa di next. Dari grafik tadi, kita punya, kalau di grafik tadi kita ada dua garis itu tentang, itu garis dari data aktual dan garis dari persamaan. Kalau dari eh, data yang dari Badan Pengelola Statistik itu kita punya pertumbuhan korban per tahun sekitar 18,6 atau 19 orang per tahunnya. Untuk dari persamaan kita punya pertambahan korban per tahun sekitar 21,5 atau 22 orang. Ya, bisa di next. Metode regresi yang kita gunakan adalah regresi linear. Regresi linear digunakan karena hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan pola yang mendekati garis lurus. Dalam hal ini, variabel bebas yang digunakan adalah tahun, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah korban meninggal akibat kecelakaan. Regresi linear dipilih karena model ini mampu menggambarkan hubungan sebab akibat secara sederhana dan mudah diinterpretasikan tanpa memerlukan bentuk fungsi yang kompleks. Dengan menggunakan regresi linear tersebut, didapatkan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 793X dikurangi 1.570.000 dengan R kuadrat sama dengan 0,778.
yang berarti model regresi linear tersebut mampu menjelaskan 77,8% variasi data, sehingga hubungan antara kedua variabel tergolong kuat dan model dianggap cukup baik untuk digunakan dalam analisis tren atau prediksi pada data tersebut. Bisa next. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji kondisi ekstrim dan hasil. Jadi kita kali ini menguji pada tahun berapa angka korban dihitung dari tahun 1992 menyentuh angka 1 juta jiwa. Jadi melalui kondisi yang kita tahu, pertambahan korban per tahun 18.650, sehingga penambahan korban yang kurang itu 1 juta dikurang data yang korban dari 1992 sampai 2022, yaitu jadinya total penambahan korban yang ingin dicapai agar menyentuh 1 juta jiwa 421.857 korban melalui rumus perkiraan tahun menyentuh 22,6 tahun atau 23 tahun, sehingga tahun dengan total korban 1 juta jiwa berada pada tahun 2045. Dan nilai aktualnya itu di tahun 2045 total korban perkiraan berjumlah 1.007.088. Oke. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengambil alih untuk bagian kesimpulan dan penutup. Dari hasil analisis yang kami lakukan, terlihat bahwa jumlah korban meninggal akibat kecelakaan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Metode model regresi linear yang kami pilih menghasilkan persamaan Y sama dengan 793X dikurang 1.570.000 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,778. Angka ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 77,8% variasi data, sehingga bisa dikatakan cukup kuat dan layak digunakan untuk memprediksi tren ke depan. Jika kita bandingkan total korban dari data aktual dengan prediksi model, terlihat adanya selisih. Data aktual menunjukkan 578.000 korban, sementara model memprediksi sekitar 668.000 korban. Hal ini menandakan bahwa tren kecelakaan bisa menjadi lebih tinggi jika tidak ada intervensi nyata. Jadi, secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa masalah kecelakaan lalu lintas masih serius dan perlu perhatian khusus. Sebagai penutup, analisis regresi linear ini memberikan gambaran kuantitatif tentang pola kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Meski sederhana, model ini cukup membantu untuk melihat arah tren di masa depan. Namun, tentu saja model ini memiliki keterbatasan. Kami hanya menggunakan variabel tahun, sehingga faktor penting lain seperti jumlah kendaraan, kondisi infrastruktur, regulasi lalu lintas, maupun perkembangan teknologi keselamatan belum dimasukkan. Harapan kami, penelitian sederhana ini bisa menjadi dasar awal untuk analisis yang lebih komprehensif, sekaligus masukan bagi kebijakan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.